Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri. Berjumpa lagi dengan saya, Dika, di Kisah Hororku. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga semua baik-baik saja ya. Selalu diberi limpahan rahmat dan juga rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini aku bakal bawakan sebuah kisah lanjutan dari kisah teror di suatu bank yang dialami oleh seorang temanku, sebut saja namanya Mbah. Tapi sekedar informasi, ini adalah part 2-nya. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu part 1-nya, silahkan berkunjung ke channel Ada Apa Gerangan yang dibawakan oleh Tama. Nanti linknya aku serahkan di deskripsi ya. Namun, seperti biasa, ada baiknya sebelum kita mulai cerita ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Karena apa yang dialami Mbah bisa saja menerpa diri kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Siang pun berganti menjadi pagi. Lagi dan lagi, Ucok hanya tertawa melihat wajahku yang tampak kelelahan di pagi itu. Aku pun tidak langsung memutuskan pulang saat itu. Aku ingin menghadap kepada kepala bank siang itu. Aku ingin meminta dicarikan teman untuk berjaga malam. Dan saat kepala bank datang, segeralah aku menghadap. "Permisi pak, maaf mengganggu." "Oh, ada apa mas?" tanya kepala bank padaku. "Maaf pak, bukannya bermaksud lancang. Saya datang menghadap, ingin meminta sesuatu pak." "Oh ya, ada apa mas? Sampaikan aja." "Kalau bisa pak, saya minta teman untuk jaga malam pak." "Loh, kenapa mas?" "Aduh pak, kalau untuk jaga malam sendiri, rasanya saya nggak tahan pak. Sumpah, saya selalu diganggu sama penghuni di sini pak." Kepala bank pun hanya terdiam mendengar ucapanku. "Saran dan juga permintaannya mas, kita tampung dulu. Nanti saya bicarakan dengan pihak manajemen. Kalau bisa dan setujui, nanti saya kabari kepada mas lagi," ungkap kepala bank padaku pada siang itu. Aku yang mendengarnya pun menyambutnya dengan gembira. Ya, mungkin untuk beberapa hari aku harus bertahan sendiri menjaga kantor ini. Namun, tidak apalah bagiku, asalkan aku masih bisa bekerja dan bisa membelikan sepeda untuk adikku di bulan depan. Siang pun berlalu dengan cepat. Kini, malam ketiga pun datang. Aku jujur aja, masih sangat ketakutan saat itu. Tapi apalah daya, mau tidak mau, aku harus menjalankan kewajibanku. Kini, aku kembali, telah sendirian di dalam kantor. Napas kutarik dalam-dalam agar aku lebih siap menerima gangguan-gangguan yang akan menghampiriku malam ini. Tepat jam 1 malam, kembali makhluk-makhluk di sini berulah. Sosok pocong yang kemarin mengganggu kini kembali muncul di tangga. Sosok itu nampak menatapku dengan tajam. Aku yang melihatnya pun sontak kaget dan sangat ketakutan. Langkah kaki 1000 pun sebagai jurus andalan kini tidak berguna saat itu. Karena saat aku ingin lari keluar, aku melihat di pintu keluar kini telah muncul sosok wanita dengan wajah yang hancur telah menantiku di sana. Di tengah kepanikanku, pandanganku pun tiba-tiba menghitam. Dan aku kembali tidak sadarkan diri pada malam itu. Saat aku tersadar, aku pun kaget karena saat itu aku sudah berada di ruangan pantry. Nampak di sana sudah ada Ucok dan juga beberapa karyawan bank. Aku kaget, ternyata sudah jam 7 pagi saat itu. "Kamu pingsan atau tidur sih? Susah banget dibangunin," kata si Ucok menyapaku. Aku hanya terdiam saat itu. Kemudian Nesya, salah seorang CS Bank pun memberikan aku segelas teh hangat. "Diminum aja dulu, biar kamu tenang."
Aku pun meminum teh buatannya. Lalu aku mulai bercerita tentang apa yang aku alami. Mendengar tentang semua ceritaku, teman-temanku yang ada di sana sepakat menyuruhku untuk menemui salah satu pemuka agama dan berkonsultasi. Mereka juga memberikan alamat tokoh tersebut. Siang itu, aku pun langsung menuju alamat tokoh tersebut. Dan sesampainya di sana, aku disambut ramah oleh beliau. Aku pun tanpa ragu berkonsultasi dan bercerita tentang sosok-sosok yang aku temui di sana. Beliau menjelaskan, kalau aku semakin takut, maka para makhluk gaib itu bakal tambah kuat dan semakin mengganggu. Tapi apabila aku cuek dan memberanikan diri, maka sosok-sosok itu akan melemah dan menghilang. Namun, aku hanyalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan akan hal keberanian menghadapi para makhluk gaib tersebut. Namun sang tokoh berpesan, kalau imanku kuat, maka tidak ada yang mustahil, semua bisa aku lalui. Malam keempat pun tiba. Saat itu, aku yang telah di kantor kini mencoba untuk menguatkan diri. Aku pun diberitahu kalau kontrak gedung ini akan berakhir sekitar 1 bulan lagi. Dan pihak kantor sudah dapat gedung yang baru. Maka, dalam waktu dekat, mereka semua akan memindahkan barang-barang ke tempat yang baru. Hal tersebut menjadi pelipur lara di tengah ketakutanku. Tapi, aku juga berpikir, apa aku tahan selama 1 bulan ada di sini? Tepat jam 8 malam, aku yang duduk santai tiba-tiba saja dikagetkan oleh suara gedoran dari arah pintu rolling door. Aku pun langsung kaget dan merasa takut. Buset, subuh banget nih hantu ganggu, gumamku dalam hati saat itu. Ketukan itu semakin lama semakin kuat, dan tak lama berselang terdengar suara orang memanggil. Assalamualaikum, apa ada orang ya di sana ya? Aku pun kaget mendengar suara itu. Aku berpikir, apa kali ini yang datang jin muslim ya? Waduh, kalau memang iya, kenapa sih mereka usil banget kepadaku? Aku yang ketakutan awalnya enggan membukakan pintu dan hanya duduk mendengarkan suara itu. Hei, yang jaga, bukain pintunya dong. Aku pun kaget dan mencoba untuk menyahutnya. Kamu jin atau setan? Tolong, jangan ganggu aku. Apa masih gak bosen sih nakutin terus? Sialan, kamu kira aku setan atau jin ya? Aku manusia tahu. Aku disuruh Pak Anto nih, temenin kamu kerja malam ini. Kalau kamu gak bukain pintu, aku bakal balik deh. Mendengar hal itu, aku langsung buru-buru membukakan pintu. Aku pun lega, pada akhirnya aku gak sendirian lagi menjaga kantor ini. Kenalin, namaku Nono. Aku ditugaskan temenin kamu jaga malam ini. Jangan takut, aku manusia kok. Hehehe. Iya mas, kenalin, namaku Mbah. Maaf ya, aku kira mas tadi setan. Aku merasa sangatlah lega, karena aku tidak lagi sendirian saat itu. Kami pun langsung berbincang-bincang santai sembari menjaga kantor. Jam 12 malam, saat kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja bau busuk dan juga bau gosong hadir kembali. Aku pun kini mulai panik dan ketakutan. Namun tidak dengan Nono. Ia tampak santai dan sangat tenang saat itu. Dan tak lama berselang, tiba-tiba muncullah penampakan pocong yang berdiri di depan tangga. Aku yang ketakutan segera menutup kedua mataku dengan kedua tanganku. Lalu terdengarlah suara Nono berbicara. Cong, ngapain kamu di situ? Sini, ayo gabung ngumpul. Sial, si Nono bukan yang ngusir tuh pocong, malah ngajak ngumpul bareng dia. Cong, kenapa sih mukamu gosong? Dekil banget sih kamu. Lanjut si Nono berbincang dengan si pocong. Aku pun mencoba mengintip lewat sela-sela jariku. Ternyata Nono sedang berbicara dengan pocong itu. Tapi aku tidak bisa mendengarnya. Buset, berani banget nih anak, hebat juga dia. Tak lama berselang, si pocong pun menghilang dan pergi.
Nono pun segera menghampiriku. Kasihan tuh pocong, semasa hidupnya pilu banget. Buset, hebat juga kamu ya, No. Berani ngobrol sama tuh pocong. Dah biasa aku mah dari kecil. Setan, kalau bentuknya masih aneh-aneh, masih level bawahan dia. Tapi, kalau bentuknya udah kayak manusia sempurna, itu baru setan level elit. Aku pun hanya mengangguk tanda paham. Mang, tuh pocong ceritanya kenapa? Tanyaku dengan penasaran. Nono pun langsung bercerita. Tuh pocong cuma korim aja dari manusia yang udah mati. Dulu semasa hidupnya, si manusia mengaji ilmu pesugihan. Dan setelah mati, jadilah ia makhluk penasaran kayak gitu. Matinya pun mengenaskan, karena ia gagal memberikan tumbal. Akhirnya, ia mati terbakar di dalam rumahnya. Makanya, bentuk tuh pocong gosong gak karuan kayak gitu. Lalu, dengan rasa penasaran, aku pun bertanya kembali. Terus, kenapa dia ada di sini? Aduh, aku mah belum selesai ceritanya. Kamu motong-motong aja. Jadi gini nih, saat dia bergentayangan, tuh pocong ditangkap oleh seorang dukun. Nah, ia ditugaskan buat menghantui para penghuni gedung ini. Karena ada yang gak suka sama pemilik gedung ini. Disitulah terungkap suatu fakta yang baru aku ketahui. Lah, terus No, aku juga pernah ketemu tuh dengan sosok cewek yang mukanya hancur. Lah, ada yang lain lagi ya? Sial tuh Poci, gak kasih tahu. Ada No, dia biasanya muncul di luar gedung. Mukanya gak enak banget dipandang. Sumpah, buat selera makan hilang kalau diinget. Obrolan panjang pun kami gelar malam itu. Dan syukurnya, sudah tidak ada lagi gangguan malam itu. Aku pun sangat senang sekali, karena kini sudah ada yang menemani aku bekerja malam. Setidaknya, rasa takut yang menghantuiku kini perlahan menghilang. Pagi pun datang. Hampir semalaman kami berdua mengobrol. Dan setelah azan subuh, Nono pun segera pulang meninggalkan kantor. Seperti biasa, Ucok adalah orang yang pertama datang di pagi itu. Ia pun langsung menyapaku. Wede, tumben, seger banget kamu pagi ini. Pasti semalam tidur aja nih, makanya pres gitu, ujar si Ucok. Alah, enak aja kamu Cok. Aku jaga tahu semalaman. Dan segeralah pergantian shift pun berlangsung. Aku pun langsung pulang dan beristirahat. Ada kelegaan di hatiku saat itu. Karena kini aku sudah ada teman yang menemaniku untuk berjaga malam. Malam selanjutnya aku kembali bekerja. Namun saat pergantian shift ternyata si Nono tidak ada. Aku pun cuma bisa diam saat itu. Batinku pun berkata, sial si Nono, gak masuk apa ya tuh anak. Kok dari tadi batang hidungnya gak kelihatan. Aduh, bakal sendiri lagi aku malam ini. Suasana kantor pun kini mulai terasa hening. Aku yang saat itu sedang sendirian merasa sedikit ketakutan. Mana nih si Nono? Udah mau jam 8 belum datang juga. Aduh, sial deh. Namun, tak lama berselang, aku mendengar suara Nono memanggilku dari luar gedung. Sontak, aku senang sekali dan langsung menyambutnya. Sorry bro, aduh telat nih. Tadi ada kerjaan dikit di rumah, jadi agak telat. Aduh, kebiasaan kamu No, suka telat. Aku nggak telat bro. Perjanjianku sama Pak Anto mulai kerja tuh dari jam 8 malam sampai subuh. Aku pun hanya mengiyakan. Lagian, dengan adanya si Nono, aku jadi tenang karena ada yang menemaniku saat itu. Oh ya, kemarin kamu cerita ada setan cewek ya di luar sana. Mana kita cari yuk. Aduh, mau ngapain sih kamu No? Mau cari gara-gara apa? Bukan, aku cuma mau kenalan. Lah, tuh cewek mukanya hancur No, ngapain kenalan? Alah, bilang aja kamu takut. Ayo, cari. Segeralah Nono menarikku keluar kantor. Aneh memang nih anak, suka banget kenalan sama setan. Lama kami berdua duduk dan berbincang-bincang di luar kantor saat itu.
Namun, itu setan cewek belum juga nampak. Tapi aku bersyukur karena tidak lagi melihat itu setan. Tak terasa, kami ngobrol lumayan lama. Ada yang aneh saat itu. Banyak sekali orang-orang yang ingin mengambil uang di mesin ATM melihat heran kepadaku saat itu. Mereka semua seakan-akan mentertawakanku yang sedang asik ngobrol dengan si Nono. Sempat aku merasa aneh. Apa ada yang salah dengan penampilanku? Muka dah ganteng kayak bayi buang kayak gini, malah ditawakan. Namun, aku tetap aja acuh dan kembali ngobrol dengan si Nono. Saat jam memasuki jam 12 malam, suasana jalan pun kini mulai sepi. Dan di sini kembali terdengar suara benda jatuh di area parkir kendaraan. Sontak saja kami berdua kaget. No, kayaknya tuh setan cewek datang deh. Ayo kita samperin. Mau kenalan nih. Jangan jangan. Dia nggak enak banget dipandang. Jijik aku melihatnya. Mukanya itu hancur. Alah, cemen banget sih. Di mana dia? Ayo ke sana. Tuh, di area parkir. Kalau kamu mau kenalan, kamu aja pergi sana. Langsunglah si Nono berjalan sendiri menuju area parkir. Saat si Nono pergi, tiba-tiba saja aku merasakan ada yang meniup-niup telingaku. Aku pun mulai merinding dan ketakutan saat itu. Aku mencoba melirik ke arah tiupan itu. Dan alangkah terkejutnya aku melihat kalau sosok wanita yang berwajah hancur itu telah ada di sampingku. Buset, setan demit muka hancur. Kenapa kamu kesini? Sana Gi, kamu dicari si Nono tuh. Aku pun kembali ketakutan. Segeralah aku manggil si Nono. No, tolong, si setan ada di sini nih, ujarku sambil ketakutan. Tak berselang lama, si Nono pun lari menuju ke arahku. Lah, ditunggu di sana malah muncul di sini. Si Nono pun langsung saja menuju ke arahku dan menarik tangan si wanita itu. Aku yang masih ketakutan hanya berani sekali mengintip dari balik jemari yang aku tutup menutupi kedua mataku. Dan tak lama berselang, si Nono datang dan mengajakku masuk. Hei, cemen banget sih kayak anak kecil. Mas setan level rendah aja takut. Ayo masuk ke dalam, banyak nyamuk nih. Aku pun sempat memperhatikan keadaan sekitar. Dan nampak si setan cewek itu sudah tidak ada lagi. Langsung saja aku masuk ke dalam mengikuti si Nono. Sesampainya di dalam gedung, aku yang penasaran langsung bertanya kepada si Nono. No, tadi sama si cewek ngobrol apa aja? Aduh, pilu bro, pilu. Cerita hidupnya pilu banget. Cerita Gi, aku pengen tahu nih. Tapi aku buat kopi dulu ya, biar seru. Kamu mau nggak? Nggak ah, kamu aja lah. Aku nggak haus. Si Nono ini memang aneh. Sejak dia ada di sini, dia nggak pernah terlihat minum ataupun makan. Tapi aku mah cuek aja. Ya lumayan, nambah-nambahin jatahku. Setelah kopi jadi, aku pun langsung mengajak Nono bercerita. Dia salah satu sosok yang dikirim oleh si dukun. Dia itu juga jin korim. Nah, sewaktu hidup, dia dulu tuh patah hati dan bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung. Nah, jadi sampai hari kiamat dia bakal gitu terus tuh, ngulang-ngulang kejadian kematiannya. Dan sosok jin korimnya itu ditangkap matu dukun, terus ditugaskan ke sini. Mau nggak mau deh dia ngulang kejadiannya dari atas gedung ini sampai hari kiamat. Lah, kenapa dia malah ganggu? Kenapa nggak kabur aja? Toh, dukun itu nggak tahu juga kan? Dia kan jauh. Aduh, dia udah buat perjanjian matu dukun. Kalau dia kabur, ntar dia malah yang disiksa. Tapi nanti kalau tuh dukun yang mati, balik deh mereka yang akan menyiksa tuh dukun. Soalnya itu sudah perjanjian antara mereka berdua.
Walah, gak ngerti aku nok masalah dunia gaib dan perdukungan. Sumpah. Yuk ngopi. Beberapa hari pun berlalu. Saat itu sudah tidak ada lagi gangguan gaib yang aku alami. Apalagi sekarang ada si Nono yang udah nemanin aku bekerja. Jadi suasana di sini mulai kembali aman. Namun, pernah ada satu kejadian lucu terjadi saat aku dan Nono sedang asik ngobrol di luar gedung. Waktu itu sekitar jam 2 malam. Tiba-tiba saja ada dua sosok tuyul lewat di depan kantorku. Sumpah, baru kali ini aku melihat penampakan sosok tuyul. Namun, kali ini aku tidak takut karena bentuk dari tuyul ini memang sama sekali tidak menyeramkan, namun lebih ke arah yang lucu. Sosoknya yang bertinggi badan tidak lebih dari setengah meter melintas di depan kami berdua saat itu. Seperti biasa, si Nono kembali mengajak tuyul itu berkomunikasi. Dan setelahnya, aku pun bertanya tentang sosok tuyul yang ada di sana. Nono menjelaskan kalau si tuyul itu sedang sibuk mencari tuannya. Ia berkata, tuannya telah lama menghilang. Jadi, mereka kini tidak tahu jalan pulang dan bertekad untuk mencari tuan baru. Entah kemana tuannya. Ada kemungkinan si tuan tuyul itu sudah meninggal, atau mungkin dia sudah bertaubat sehingga si tuyul dibuang begitu saja. Hampir 1 bulan aku bekerja di sana. Kini aku mulai nyaman dengan pekerjaan baruku. Walau aku harus jadi makhluk nokturnal di malam hari, di mana saat orang asik tidur, aku malah harus bangun dan bekerja. Begitu pula sebaliknya. Namun, ada yang aneh. Banyak sekali nasabah bank ini yang selalu saja tertawa melihatku saat aku sedang asik ngobrol dengan si Nono. Namun aku sih acuh aja. Bagiku hal itu lumrah saja sih. Di akhir bulan saat kantor kami mulai berbenah untuk pindah ke gedung yang baru, ada beberapa karyawan yang saat itu membantu kepindahan di malam hari. Di malam itu juga Nono tidak muncul. Aku pikir mungkin dia sudah izin tidak masuk malam ini. Kami pun asik berbenah karena di awal bulan kami sudah mulai aktif di kantor baru. Tak terasa pergantian bulan pun terjadi. Aku pun sudah bisa menepati janjiku kepada adikku untuk membelikannya sepeda baru. Sungguh sangat senang hati ini rasanya. Perjuanganku di Kalimantan terasa tidak sia-sia. Walaupun di awal kedatanganku, aku hampir saja menyerah. Tepat pukul 5 sore seperti biasa, aku sudah kembali bekerja. Namun kini, aku masuk ke kantor yang baru dan telah meninggalkan kantor lamaku. Sesampainya di sana, aku disambut oleh Pak Anto. Ia terlihat berdiri dengan seorang lelaki yang baru aku lihat saat itu. Kenalin mas, ini Dani, security baru. Dia bakal nemenin mas kerja mulai malam ini ya, ungkap Pak Anto kepadaku. Aku pun sempat heran. Kenapa bukan Nono yang nemenin aku bekerja? Apa ia sudah berhenti? Pikirku saat itu. Aku pun langsung saja bertanya kepada Pak Anto tentang keberadaan si Nono. Oh iya pak. Terus kalau Dani yang kerja, Nono kemana pak? Apa dia sudah nggak kerja di sini lagi? Tanyaku saat itu. Nono? Maaf mas, Nono siapa? Itu pak, yang nemenin saya dinas malam di kantor yang lama. Siapa mas? Gak ada. Selama ini kan mas selalu sendiri, dan baru ini saya berikan teman. Wah, bapak bercanda nih. Gak lucu pak bercandanya. Si Nono pak, dia setiap habis isya selalu datang ke kantor loh. Pak Anto pun mulai bingung dengan apa yang aku ungkapkan. Serius mas, saya nggak lagi bercanda ini. Selama ini mas selalu sendiri. Kalau nggak percaya, coba deh kita cek rekaman CCTV di kantor lama ya. Aku pun langsung saja dibawa oleh Pak Anto ke salah satu ruangan. Dan di sana kami berdua dengan seksama melihat rekaman CCTV saat di kantor yang lama. Satu persatu rekaman CCTV dibuka. Dan alangkah terkejutnya aku
melihat rekaman itu. Ternyata selama ini aku hanya sendirian, dan sosok Nono tidak nampak pada layar komputer yang menampilkan rekaman CCTV. Nah, benar kan mas? Selama ini sendirian aja tuh, gak ada siapa-siapa, ungkap Pak Anto. Aku pun keheranan dan hanya bisa terdiam saat itu. Jujur saja, bulu kuduku tiba-tiba merinding hebat. Aku pun bertanya-tanya, siapa Nono? Apa dia sama dengan para makhluk gaib yang ada di gedung itu? Pantas saja selama ini para nasabah selalu tertawa melihatku apabila aku berbicara dengan si Nono. Mungkin para nasabah itu mengira aku kurang waras. Mereka melihat aku mengobrol sendiri dari sudut pandang mereka, seperti yang aku lihat di rekaman CCTV. Sampai saat ini, aku tidak pernah lagi bertemu dengan Nono. Dan aku juga belum pernah mendapatkan jawaban siapakah sebenarnya sosok Nono itu. Kadang ada rasa rindu kalau mengingat canda tawa kami berdua. Tapi ada juga rasa takut yang mendalam kalau ingat rekaman CCTV yang pernah aku lihat. Oke, teman-teman, mungkin itulah sedikit kisah dan pengalamanku di Kalimantan. Semoga teman-teman bisa terhibur ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Mbah pamit. Wassalam. Terima kasih Mbah sudah mau membagikan kisah dan juga pengalamannya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan juga nilai pembelajaran dari kisah ini. Dan yang pasti, kita semua sama-sama dibuat penasaran oleh sosok Nono. Siapakah Nono? Dan di mana dia sekarang? Oh ya, terima kasih juga nih ya buat Tama dari channel Ada Apa Gerangan yang udah mau bantu nih membawakan kisah dari si Mbah. Jangan lupa ya buat teman-teman di like, komen, dan juga subscribe channel Ada Apa Gerangan. Banyak kisah menarik dan juga mengerikan loh di sana. Kunjungin aja Gih. Dan juga jangan lupa nih buat teman-teman semua, dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya ya. Saya Dika, pamit, wassalam. Terapi merinding selesai.